Premier League atau Liga Inggris tidak lama lagi akan bergulir. Musim 2024-2025 Premier League rencananya akan dimulai pada tanggal 17 Agustus 2024. Setiap tim telah mempersiapkan diri termasuk melakukan transfer pemain untuk memperkuat skuadnya. Salah satu klub peserta Premier League adalah Ipswich Town. Di klub ini terdapat satu pemain timnas Indonesia yakni Elkan Bagot. Namun sepertinya mimpi Elkan Bagot untuk bermain di Premier League tampaknya akan pupus. Sebabnya untuk musim 2024-2025 Ipswich Town kembali akan meminjamkan Bagot ke klub lain. Alasannya bek timnas Indonesia itu dirasa masih belum siap untuk bersaing di Premier League. Walau demikian ternyata sudah ada dua klub yang berminat untuk mendapatkan Elkan Bagot. Hal ini seperti diungkapkan oleh Transfermarkt. Adapun kedua klub itu Wycombe Wanderers dan Derby County. Wycombe Wanderers mendapat pesaing ketat untuk mendapatkan jasa Elkan di musim depan. Sementara Derby County sudah menyatakan minatnya kepada sang pemain yang kemungkinan besar akan dipinjamkan kembali musim depan, kata Transfermarkt. Wycombe saat ini bermain di Liga One atau liga level ketiga di sistem kompetisi sepak bola Inggris. Sedangkan Derby County saat ini bermain di EPL Championship atau liga level kedua di Inggris. Elkan Bagot saat ini sedang bergabung dengan Ipswich Town. Ia mengikuti agenda pramusim yang dilakukan The Tractor Boy. Kemana langkah Bagot akan berlabuh di musim 2024-2025 menarik untuk diikuti. Akankah ia tetap bertahan di Ipswich Town atau memilih salah satu dari dua klub Inggris yang berminat itu? Timnas Indonesia U19 menang telak 6-0 atas Filipina dalam laga perdana grup A Piala AFF U19 2024. Kemenangan setengah lusin itu ternyata menjadi sorotan media Vietnam. Selain itu, dalam ulasannya media Vietnam juga menyoroti performa salah satu penggawat Timnas Indonesia U19 yaitu Iqbal Gwijangge. Ia mendapat sorotan karena mencetak brace alias 2 gol ke gawang Filipina. Masih menurut media Vietnam tersebut, sosok Iqbal merupakan mimpi buruk bagi Vietnam 2 tahun lalu ketika turnamen Piala AFF U16. Iqbal Gwijangge membawa Indonesia ke final dan menjadi pemain terbaik di turnamen itu sebagai bek tengah. Iqbal memiliki penampilan yang konsisten dan pergerakan yang natural. Demikian media Vietnam Bongga mengulasnya. Lalu siapa sesungguhnya Iqbal Gwijangge? Iqbal mencetak 2 gol ketika laga melawan Filipina pada hari Rabu 7 Juli 2024 lalu di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Gol pertamanya dicetak lewat sundulan hasil umpan crossing Mufli pada menit ke-21. Sedangkan gol keduanya dicetak pada menit ke-42 di mana Iqbal menyambar bola di mulut gawang hasil sundulan Buffon dari skema umpan silang dari sisi kiri lapangan. Lahir pada 26 Agustus 2006 di Sumedang, Jawa Barat, Iqbal memulai karir sepak bola dengan bermain di sejumlah klub kota Bandung. Pada tahun 2021 lalu, pemain bernama lengkap Muhammad Iqbal Gwijangge ini bergabung dengan tim muda Bayangkara FC. Selanjutnya pada tahun 2020, tepatnya 20 Oktober, ia mendapat kontrak profesional di klub Liga 1 Barito Putra. Di klub Barito Putra, Iqbal baru 3 kali dimainkan di tim senior. Ia diduetkan dengan Renan Alves. Iqbal adalah bagian dari skuad Timnas Indonesia U16 yang meraih gelar juara Piala AFF U16 2022. Ia menjadi kapten, penampilannya begitu impresif yang membantu Timnas Indonesia di 3 dari 5 pertandingan tidak kebobolan alias clean sheet. Maka tidak heran
bila kemudian ia menyambut gelar sebagai pemain terbaik Piala AFF U16 2022. Beberapa waktu yang lalu, Iqbal dipanggil Indra Sapri ke Timnas Indonesia U20 mengikuti turnamen Toulon atau Maurice Revello 2024. Menarik untuk menanti kelanjutan performa Iqbal Gwijange. Berposisi sebagai bek, Iqbal kokoh sebagai benteng pertahanan, namun juga produktif dalam membuat gol. Pelatih Sintayong sudah memperpanjang kontraknya untuk tetap menangani timnas Indonesia hingga tahun 2027. Ia pun hingga kini masih di Korea Selatan menjalani pemulihan kesehatan pasca dilakukan operasi. Rencananya Sintayong akan kembali ke Indonesia pada tanggal 12 Agustus yang akan datang untuk segera mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong sendiri sudah menyapa para fans atau supporter timnas Indonesia. Ia sepertinya sudah kangen dengan Indonesia, terutama pada pengurus PSSI dan juga ke fans. Rasa kangen Sintayong wajar sebab ia belakangan ini menjadi sosok yang spesial. Di mata para supporter Indonesia, Sintayong punya peran penting dalam perkembangan prestasi tim Garuda akhir-akhir ini. Maka tidak heran perlakuan spesial seperti namanya diteriaki oleh para supporter yang memadati Stadion GBK Jakarta beberapa waktu yang lalu. Sintayong pun merasa terharu dengan perlakuan tersebut. Hal ini ia ungkapkan di channel YouTube aktor senior Korea Selatan Lee Kyung Kyu. Indonesia supporternya seperti militan. Saat di sana saya diterbangkan oleh pemain. Supporter memanggil nama saya dan menyanyikan chants saya, kata Sintayong. Perlakuan yang diterima Sintayong cukup unik sebab hal serupa sangat jarang dialami oleh pelatih di Korea Selatan. Lee Kyung Kyu pun sepertinya cukup bingung ketika Gus Hiding membawa timnas Korea Selatan melaju ke semifinal Piala Dunia 2002. Perlakuan yang diterima tidak seperti yang dialami oleh Sintayong di Indonesia. Bahkan Sintayong sempat mengalami perlakuan buruk di Korea Selatan, seperti dilempar telur dan bantal guling selepas gagal melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2018.